membaca laporan keuangan, saya yakin sudah sangat bisa gitu, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan analisa atau memilih saham-saham apa yang layak untuk diinvestasikan. Tetapi bagaimana kondisinya kalau misalnya background saya misalnya dari sastra yang tidak bisa membaca laporan keuangan? Bagaimana saya memilih saham-saham apa yang layak untuk saya investasikan? Nah, perusahaan sekuritas itu memiliki layanan, Pak, memiliki layanan yang namanya divisi riset. Jadi divisi riset ini melakukan analisis terkait dengan saham-saham apa yang prospek untuk diinvestasikan. Kemudian dari analisis yang dihasilkan oleh divisi riset tersebut itu akan di-share, akan dibagikan ke semua investor mereka. Jadi tiap hari pada saat Bapak Ibu sekalian membuka rekening efek, kemudian aktif rekening efeknya, di email Bapak Ibu sekalian itu tidak akan berhenti. Bapak Ibu mungkin kalau tidak rajin membaca itu hanya akan menghapus, hapus. Karena pagi dikirimkan berita, sore dikirimkan lagi itu berita hasil analisa dari perusahaan-perusahaan sekuritas tersebut. Jadi orang berinvestasi di pasar modal otomatis akan update terkait dengan kondisi perekonomian, bahkan kondisi politik pun pasti akan dibahas begitu. Kenapa? Karena fluktuasi harga saham yang terjadi itu bukan hanya semata-mata kondisi ekonomi, tetapi kadang rumor politik pun juga kadang mempengaruhi gitu. Kenapa? Karena yang mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut itu kan bukan dari perusahaannya. Perusahaannya itu hanya pelengkap gitu. Tetapi yang paling mempengaruhi pergerakan harga saham ini adalah ekspektasi investornya. Karena kalau banyak yang menjual saham pada hari ini, otomatis harga saham akan turun. Kalau banyak yang mau beli saham hari ini, otomatis harga saham akan naik. Itu prinsip ekonomi berjalan di sini. Sama kalau beras pasar beras banyak di pasar, otomatis harga daging sapi lah yang selalu jadi polemik ya. Kalau daging sapi banyak di pasar, otomatis harga daging sapi akan turun. Tapi kalau langka, otomatis harga daging sapinya akan naik. Saham seperti itu juga. Semuanya tersimpan dalam bentuk elektronik. Itu untuk keamanan investasi sebenarnya. Warren Buffett itu adalah investor yang terkenal ya di pasar modal kita. Ini adalah investor dari Amerika. Katanya jangan sekali-sekali berinvestasi dalam bisnis yang Anda tidak pahami. Misalnya Gostyo naik, Gostyo Temptation. Karena saya mendengar teman saya, ini GSCO apa ini? Sektornya pun saya tidak tahu gitu. Nah itu kita jangan sekali-sekali berinvestasi seperti itu. Tetapi saya beli sahamnya Indofood. Analisa saya sangat sederhana beli sahamnya Indofood. Saya makan Indomie, hampir semua produk Indofood dikonsumsi oleh masyarakat, otomatis apresiasi ke harga sahamnya. Contoh logikanya seperti ini. Saya jalan dari Pajok misalnya, wah ini proyeknya kita banyak nih. Kalau proyek akan bagus, misalnya seperti itu bisa kita jadikan anak sebenarnya bisa kita per hari. Kemudian secara frekuensi juga. Nah kemudian dari milestone dari pasar modal kita, ini bisa kita lihat pergerakannya di sini. Kapan KPI dibentuk, kemudian kapan konsolidasi antara Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Surabaya. Ini hanya sejarah perjalanan pasar modal kita yang ada di sini. Ini adalah ownership dari kepemilikan saham transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia yang saya katakan tadi. Kita bisa lihat foreign investor, artinya investor asing itu adalah 65% tahun 2016. Tahun 2014 64%, tahun 2013 62%. Jadi investor asing di pasar modal kita itu tidak pernah di bawah 60% transaksi sahamnya. Jadi kalau saya sampaikan tadi bagaimana kondisi pasar modal kita begitu menjanjikannya. Nah inilah yang ini sebenarnya kenapa investor asing sangat menjadikan Indonesia sebagai tempat berinvestasi karena sangat menarik gitu. Ini peluangnya yang belum banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu program-program sosialisasi ini, kemudian bantuan Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pendidik ya, bisa mengedukasi juga
bukan hanya mungkin siswa-siswa yang Bapak Ibu sekalian ajarkan, tetapi mungkin lebih dari itu, orang tuanya misalnya itu bisa diedukasi juga bahwa pasar modal itu potensinya sangat besar sekali. Nah, kenapa investor asing sangat senang berinvestasi di pasar modal di Indonesia? Karena pasar modal Indonesia, kalau kita tarik data historisnya secara jangka panjang, itu adalah the best performing stock exchange for long-term investor. Artinya secara jangka panjang, Bursa Efek Indonesia adalah bursa terbaik di dunia. Kita bisa lihat perkembangan pasar modal kita, kalau kita lihat dibandingkan dengan bursa efek regional lainnya, itu Indonesia yang tertinggi gitu. Kalau posisi bursa efek Indonesia yang paling tertinggi, maka alasan utama investor asing untuk masuk di Indonesia karena potensi tersebut. Nah, ini yang belum kita sadari mungkin. Dan potensi kita ini masih sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Memproduksi Indomie, berapapun yang diproduksi itu pasti akan laku. Kenapa saya katakan pasti akan laku? Karena jumlah penduduk kita yang sangat besar. Gitu. Jadi target pasar dari emiten-emiten kita yang memproduksi produk-produknya itu memang sangat prospek gitu. Sehingga kalau kita menjadi bagian dari pemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, maka kita akan berkesempatan untuk mencicipi hasil yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang saya sampaikan sebelumnya di awal tadi. Ya, sebelum rekan saya nanti dari perusahaan sektor akan dia lebih nanti ke bagaimana mekanisme perdagangan di pasar modal kita. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu gitu Pak. Saya persilakan. Terima kasih. Ada yang bisa bertanyakan, kira-kira apa perbedaan investasi di bank dengan investasi yang ada di bursa efek, dan bagaimana tingkat keuntungannya? Tingkat keuntungan kalau kita ada dibahas mengenai deposito di bank itu lebih menguntungkan kalau di bursa efek. Nah, jadi misalnya kalau saya deposito di bank 40 juta, nah, kalau dimasukkan ke dalam bursa efek, bagaimana tingkat keuntungannya? Nah, sekira itu kan. Ditanyakan ya, kira-kira bagaimana perbandingan antara berbagai instrumen gitu Pak. Nah, kalau kita ambil rata-rata tingkat berbagai instrumen investasi ya, ini hanya perbandingan hasil investasinya Pak, antara deposito, emas, obligasi dan saham serta kenaikan inflasi. Nah, kalau kita ambil rata-rata harga saham berdasarkan IHSG, itu dalam kurun waktu 10 tahun itu rata-rata peningkatannya per tahun itu adalah 18% per tahun. Sementara deposito hanya 8% per tahun. Nah, saya katakan lagi Pak, bahwa ini adalah rata-rata IHSG. Kalau kita lebih cermat lagi untuk memilih saham-saham yang akan yang prospek untuk kita investasikan, itu sebenarnya bisa di atas 18% ini Pak. Kayak contoh sahamnya tadi ada yang Indofarma ya, itu luar biasa peningkatannya. Kemudian Antam juga 1 tahun terakhir kemarin itu juga meningkat cukup signifikan. Itu beberapa saham perkembangannya di 2015 kemarin itu ada yang tumbuh di atas 100% malahan Pak, seperti itu. Tetapi ingat bahwa dari 530 saham, 38 saham tersebut ada beberapa saham juga yang stagnan gitu perkembangannya, sehingga memang dibutuhkan ketelitian atau kecermatan untuk memilih saham-saham ini, sehingga sangat disarankan untuk memanfaatkan layanan dari perusahaan sekuritas Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sebutkan bahwa perusahaan sekuritas itu memiliki divisi riset. Nah, nanti riset dari perusahaan sekuritas itu akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira saham apa yang baik atau yang prospek untuk kita investasikan seperti itu. Nah, tapi prinsipnya untuk berinvestasi gini Pak, saya punya uang 100 juta. Tidak bijak juga kalau 100 juta ini saya simpan semua ke dalam instrumen saham, karena ada yang disebut dengan diversifikasi investasi.
kan ada prinsip investasi. Don't put your eggs in one basket. Katanya jangan simpan telur Anda hanya dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau keranjangnya bocor, otomatis semua telur yang ada di keranjang tersebut akan pecah semua. Tetapi simpanlah telur Anda itu di beberapa keranjang. Misalnya dari 100 juta ya, 100 juta. Oh, 50 juta saya investasikan di saham misalnya. 30 juta saya investasikan di deposito. 20 juta saya beli obligasi misalnya. Sehingga pada saat terjadi penurunan harga di saham misalnya, masih ada deposito yang bisa saya gunakan pada saat saya membutuhkan dana tersebut. Karena saham tadi kan seperti itu berfluktuasi Pak. Tidak mungkin pada saat harga sahamnya turun saya jual. Karena kalau saya jual pada saat harga saham turun, otomatis saya akan merealisasikan kerugian saya. Saham itu kan sama dengan dagang Bapak Ibu sekalian. Saya beli saham misalnya harganya Rp5.000 per lembar saham, harapan saya saham ini akan naik. Tetapi bagaimana kondisinya pada saat saya beli saham harga Rp5.000 per lembar saham, tetapi harga sahamnya turun. Untuk itu sangat disarankan bahwa pada saat Bapak Ibu sekalian berinvestasi saham, jangan menggunakan dana yang akan dipakai dalam jangka waktu dekat ini. Kan ada pembagian dari manajemen keuangan kan ada lagi tuh Pak. Ada dana darurat, ada dana untuk investasi gitu. Kenapa? Karena taruhlah misalnya saya punya uang untuk saya bayar, untuk saya pakai bayar cicilan rumah saya misalnya Pak. Saya punya uang 10 juta saat ini untuk saya pakai cicilan rumah saya yang saya bayarkan di bulan depan. Wah, karena saham punya prospek yang tinggi, maka cicilan rumah saya ini saya pakai dulu untuk beli saham. Pada saat jatuh tempo pembayaran rumah saya, ternyata harga saham itu turun gitu. Mau tidak mau kan saya harus jual rugi gitu untuk segera melunasi atau membayar cicilan rumah saya. Tetapi kalau yang saya gunakan adalah dana lebih, kalau harga saham saya turun, secara psikologis saya masih aman Pak. Wah, saya kan jangka panjang gitu investasinya. Pada saat harga saya turun, masih ada cash, mungkin saya akan mengatakan harganya kan sekarang lagi diskon gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu ada harga diskon, biasanya kan dia beli lagi ya kalau masih ada cashnya. Itu kita bisa beli lagi di harga murah seperti itu. Sehingga memang money management itu memang perlu diterapkan juga pada saat kita berinvestasi saham. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita mau perbandingkan secara rata-rata saja, itu sebenarnya saham itu jauh lebih tinggi tingkat keuntungannya dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi lainnya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aki dari Institut Administrasi Jakarta. Sudah pernah ikut dulu di Kabupaten Kota, tapi sampai sekarang belum ada minat untuk bergabung di pasar modal. Kenapa? Karena pertama kami pikir bergabung itu agak ribet, susah. Ya, kemudian muncul juga kekhawatiran. Artinya begini Pak, kalau misalnya saya masih bergabung misalnya di perusahaan ini, nah bagaimana misalnya kalau perusahaan itu bangkrut, posisinya investasi kita di saham bagaimana? Jadi mungkin itu yang kita pikirkan. Kemudian berikutnya kita masyarakat Indonesia belum, khususnya pada kami dari ekonomi tidak terlalu berminat, karena mungkin kita belum tahu itu bagaimana yang sebenarnya itu pasar modal. Saya kira itu Pak. Saya juga tidak ada yang beli. Bagaimana punya situasi pada saat itu? Ya. Lewat perusahaan sekuritas. Nah sekarang pertanyaannya, perusahaan sekuritasnya kayak yang bangkrut atau perusahaannya? Saham perusahaan yang saya beli yang bangkrut? Iya, perusahaan yang kita
sepatu beli. Oke, saya jawab dua-duanya kalau begitu, Bu. Kalau saya beli lewat perusahaan sekuritas, kemudian sekuritasnya bangkrut, bagaimana kondisi saham saya? Karena perusahaan sekuritas posisinya hanya sebagai perantara pedagang efek. Jadi pada saat saya beli saham, bukan perusahaan sekuritas yang menyimpan sahamnya, tetapi yang menyimpan sahamnya tadi adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sehingga kalau perusahaan sekuritas bangkrut, tidak ada urusan dengan saya. Karena saham saya bukan dia yang simpan adalah KSCI. Saham saya masih tercatat, sebagai pemegang saham di perusahaan, misalnya Indofood, kalau Indofood yang saya beli. Nah sekarang kondisinya, bagaimana kalau Indofoodnya yang bangkrut? Nah, dalam berinvestasi saham, Bapak Ibu sekalian, di samping keuntungan yang kita bicarakan, ada resiko juga yang harus kita pertimbangkan. Resiko terbesar pada saat kita berinvestasi saham itu adalah pilotnya perusahaan yang kita beli. Jadi pada saat perusahaan yang kita beli itu mengalami kebangkrutan, otomatis dana kita akan menjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu pada saat kita beli saham, faktor yang paling utama yang kita jadikan dasar untuk beli saham tersebut adalah faktor fundamental dari perusahaan tersebut. Untuk melihat fundamental perusahaan, kita lihat dari laporan keuangannya. Kalau secara histori perusahaan ini sangat besar, kayak Indofood lah, Indofood. Saya mau beli, saya mau investasi 5 tahun yang akan datang misalnya perusahaan Indofood. Saya harus menganalisa dari sekarang dengan kondisi keuangan atau kondisi fundamental Indofood saat ini. Kira-kira 5 tahun yang akan datang Indofood kira-kira bangkrut tidak? Seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian beli saham tadi yang saya sebutkan tadi, XYZ misalnya, Bapak Ibu sekalian tidak tahu apa sih saham XYZ ini. Mungkin karena Ibu hanya mendengar dari teman Ibu, oh saya beli saham XYZ, ini prospeknya bagus dan lain-lain sebagainya. Bapak beli saham tersebut, Bapak tidak bisa mengalukan analisa gitu. Kira-kira saham ini akan tetap bertahan atau tidak, going concern-nya seperti apa gitu. Sehingga memang yang perlu kita perhatikan itu adalah fundamental dari perusahaan tersebut. Karena risiko terbesar adalah kalau perusahaannya bangkrut, maka habis juga uang kita. Kenapa? Karena perusahaan TBK pada saat dipilotkan atau bangkrut, asetnya kan akan dijual, Bapak Ibu sekalian. Aset perusahaan ini akan dijual. Nah, pada saat aset perusahaan ini dijual, aset perusahaan ini akan pertama kali dipakai untuk membayar utang. Jadi kalau Ibu punya, saya punya sahamnya, Ibu punya obligasinya dari perusahaan yang sama yang bangkrut, maka Ibu sebagai pemegang obligasi yang dibayar dulu. Yang dibayar dulu karena Ibu memberikan utang ke perusahaannya. Perusahaan wajib membayar utangnya dulu gitu dari penjualan aset ini. Ya? Oh bukan. Obligasinya dulu Pak. Karena kan kalau pemegang saham artinya saya pemegang perusahaan tersebut Pak. Artinya saya yang ditagih sebenarnya oleh Ibu pemegang obligasi gitu. Kan saya pemegang saham Pak. Saya pemilik perusahaan. Nah seperti itu. Kalau ada dana sisa dari pelunasan utang tersebut, baru dibagikan secara proporsional nantinya. Tetapi pada kenyataannya kan kalau ada perusahaan bangkrut mungkin utangnya aja tidak bisa terbayar gitu. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi unsur pertama yang kita harus cermati untuk membeli saham itu adalah fundamental dari perusahaan itu dulu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau misalnya harganya turun dan saya butuh uang pada saat itu? Mau dijual rugi pun mungkin tidak ada yang mau yang mau beli ya. Balik lagi Pak ke faktor nomor 1 tadi. Kita harus lihat fundamental perusahaannya. Kalau fundamental perusahaan kuat, otomatis likuiditasnya juga akan tinggi. Ini contohnya Pak. Kita bisa lihat Bank BCA Pak. Bank BCA harganya 15.175 per lembar saham untuk saat ini. Bapak mau jual berapa gitu? Itu sudah ada antrian di sini. Yang penting Bapak mau jual di harga pasar yang terjadi saat ini, otomatis pasti akan terjual gitu Pak. Ini ada yang mau jual 15.150 per lembar saham. Ada yang mau beli. Kalau Bapak mau jual di harga 15.150 per lembar saham, detik ini pun Bapak sahamnya akan terjual. Tapi kalau misalnya Bapak mengatakan saya mau jual saham saya, tapi saya mau jual di harga 15.250 per lembar saham, maka Bapak harus ikut antriannya di sini. Harus ikut antrian. Nanti habis ini baru harganya masuk yang ini. Jadi ini adalah jualnya, orang yang mau jual, ini jumlah orang yang mau menjual, dan ini jumlah orang yang mau
membeli. Ini jumlah lotnya Pak. Ada 162 lot yang mau menjual di harga 15.150. Nah kemudian kita lihat contohnya Antam. Antam aneka tambang. Harganya sekarang 805 Antam. Ada orang yang mau menjual saham Antamnya itu 16.000 lot di harga 805. Kalau Bapak butuh uang punya Antam, mau jual misalnya Bapak punya Antam misalnya taruhlah 100 lot. Saya mau jual saham Antam saya harganya Rp800 per lembar saham. Kalau Bapak hanya punya 100 lot, otomatis langsung akan terjual Pak. Karena di antrian ada 30.025 orang yang mau menjual sahamnya di harga Rp800 per lembar saham. Jadi sangat liquid Pak. Nah kecuali kalau misalnya Bapak beli saham yang tidak liquid. Contohnya, orang di sini kosong Pak, tidak ada peminatnya. Jadi kalau kosong gini itu artinya tidak ada yang mau transaksikan saham ini. Tidur jadinya sahamnya. Itu yang disebut dengan saham tidur, saham yang tidak ada aktivitasnya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian beli saham yang mau liquid, kan ada LQ45 Pak. Ada LQ45. LQ45 itu adalah saham yang paling liquid, 45 saham yang paling liquid. Bapak mau beli kapanpun itu pasti ada. Bapak mau jual kapanpun pasti akan ada. Karena sahamnya itu sudah sangat liquid. Dan ini selalu direview tiap 6 bulan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi tiap 6 bulan itu Bursa Efek Indonesia akan melihat pergerakan sahamnya. Kalau dia tidak liquid, dia akan dikeluarkan diganti dengan saham yang lain gitu. Ini adalah tools buat investor yang mempunyai keraguan seperti Bapak tadi. Kalau saya mau jual saham, bagaimana kalau tidak ada yang mau beli? Kalau Bapak mau saham seperti itu, kayak Bank BCA, dia kan masuk dalam LQ45 Pak. Itu pasti akan terjual Pak. Bank Mandiri, kemudian di sini Telkom harganya 3930. Kemarin harganya Telkom itu hanya 3.800-an Pak. Artinya dia naik sekitar 100 rupiah per lembar saham. Jadi kalau mau untung dalam setengah hari pun sebenarnya bisa Pak. Kayak ini. Apa ya ini? PT Timah, TIMS, PT Timah. Harganya sekarang PT Timah itu Rp995 per lembar saham. Tadi dia di openingnya itu di harganya 990 per lembar saham. Jadi kalau Bapak tadi pagi beli, kemudian jual sekarang, itu Bapak sudah dapat keuntungan 2%. Hanya beberapa jam seperti itu. Itu kepemilikan saham. Anggaplah saya memiliki saham sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan kan ini biasa dijual, berganti pemilik. Bagaimana perlakuannya? Apakah saham saya hilang atau berganti nama? Dan biasanya kan ada penjualan perusahaan itu ada selisih, mereka ada keuntungan. Apakah itu juga menjadi keuntungan bagi saya sebagai pemegang saham, atau tidak ada kaitannya dengan pemilik saham? Kira-kira begitu. Saham walaupun satu lot berhak mendapatkan suara untuk memutuskan siapa direksi yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Sehingga termasuk penjualan perusahaan Pak, itu tidak semudah itu perusahaan yang TBK itu mau dijual ke perusahaan lain gitu. Akuisisi misalnya. Itu harus dalam mekanisme rapat umum pemegang saham. Disetujui oleh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas atau tidak. Seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Ini ada salah satu contoh Pak, perusahaan yang di merger ya, CTRS Pak. Ciputra Pak. Ciputra itu ada 3 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Pak. Ada CTRS, Citra Sejahtera ya, Ciputra Surya, kemudian CTRP, kemudian CTRA. Nah ada 3 perusahaan Ciputra. Ciputra itu merger, 3 perusahaannya ini dijadikan hanya satu. Jadi kalau saya misalnya punya pegang saham CTRS kemarin atau pegang sahamnya CTRP kemarin, itu dia akan menjadi sahamnya CTRA Pak, karena yang menjadi hidup sekarang CTRA Pak ya. CTRA. Jadi harga saham saya tadi yang harganya mungkin CTRP harganya dulu itu hanya sekitar 700-an 800-an. Sekarang karena berganti nama menjadi CTRA, otomatis kan
akan di adjust ulang Pak. Di adjust ulang harga saham CTRS, CTRA menjadi sahamnya CTRA. Jadi kalau misalnya harga saham saya dulu misalnya CTRP harganya Rp800 per lembar saham. Karena digabung jadi satu, otomatis dia akan ikut di harga sahamnya CTRA tadi. Kalau saya punya saham satu lembar harganya Rp700, otomatis dia akan kayak apa ya? Kayak aksi korporasi 1 banding berapa ya? CTRP kemarin Pak. 1 banding 2 atau 1 banding sekian gitu Pak. Untuk bisa mendapatkan sahamnya CTRA tadi. Jadi kalau misalnya Bapak di sini punya sahamnya CTRP dulu, nah itu akan berubah nama menjadi CTRA Pak. Nah itu melalui tidak diputuskan secara sepihak oleh perusahaannya Pak. Itu diputuskan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Jadi satu lembar saham, satu lot saham pun Bapak miliki itu Bapak punya andil suara di situ. Nanti tiap tahun Bapak akan mendapatkan undangan tuh Pak untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Tinggal Bapak mau datang atau tidak gitu. Karena biasanya penyelenggaraan rapat umum pemegang saham itu bukan di daerah ya, bukan di Makassar, tapi di Jakarta. Kalau di Jakarta Pak, teman-teman mahasiswa itu kan mahasiswa sekarang sudah banyak yang punya saham Pak, yang punya saham. Jadi kalau menjelang, kalau mau rapat umum pemegang saham itu dipublish Pak, dipublish di media ya, di koran. Bahwa ini akan, saya tentu akan rapat umum pemegang saham nih. Itu biasanya masuk beli 1 lot, 2 lot. Tujuannya supaya mereka dapat undangan untuk ikut di dalam RUPS. Kenapa? Karena pada saat perusahaan-perusahaan besar melakukan RUPS itu biasanya di hotel berbintang Pak. Dapat goodie bag, dapat souvenir. Jadi dengan modal 1 lot saham tadi, dia sudah makan enak di hotel berbintang, sudah dapat souvenir, pulang gitu. Besok dia jual lagi sahamnya Pak. Seperti itu. Itu hanya selingan aja. Tapi kondisinya memang seperti itu Pak. Bapak pasar modal dan mandiri. Silakan siapa yang bisa. Terima kasih ya Pak. Jadi kami mewakili teman-teman terima kasih sedia Bapak mengenai penjelasan. Mudah-mudahan setelah kami di sini seperti tadi penjelasannya dari Bapak supaya siswa memahami tentang kata benar, bagaimana motivasi setelah tamat. Mungkin juga saya ucapkan maaf kepada proses was great.